Kemanusiaan Siamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azura Fadila dengan NIM 0306223129 PGMI 5 FITK UINSU. Izinkan saya mengajak kita semua untuk membahas materi tentang kepalang merahan Indonesia dengan judul materi Himpunan Palang Merah Indonesia. Nah, ada yang tahu apa itu Himpunan Palang Merah Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Himpunan Palang Merah Indonesia. Nah, Himpunan Palang Merah Indonesia maksud saya adalah organisasi yang membantu atau yang memiliki visi dan misi untuk membantu para korban-korban yang terkena atau terdampak oleh suatu keadaan. Nah, PMI sendiri, Palang Merah Indonesia ini sendiri berdiri sebelum adanya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tanggal 21 Oktober 1873 ya. 21 Oktober 1893 di sini. Oke, lanjut. Apa aja sih kegiatan dari PMI itu? Yang pertama, kegiatannya itu adalah penanganan bencana yang seperti visi dan misi dari PMI itu sendiri. Yang kedua, ada pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat, di mana kegiatan ini bisa berupa sosialisasi kesehatan maupun adanya donor darah yang dilakukan oleh PMI ini sendiri. Nah, yang ketiga ada pembinaan PMR dan relawan pelayanan transfusi darah. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya ini, kan PMI ini melakukan pelayanan dan kesehatan masyarakat. Nah, di sini juga dimasukkan ke poin ketiga, yaitu melatih relawan untuk tahu bagaimana transfusi darah itu sendiri. Nah, jadi tujuan dari PMI ini adalah membantu meringankan penderita sesama manusia tanpa memandang sebab akibatnya. Nah, kenapa dia bisa ini, kenapa dia bisa itu, kenapa bencana ini bisa itu, kenapa bencana ini bisa ini gitu, tanpa membedakan apa itu masalahnya. Nah, bagi kita sendiri, bagi masyarakat seperti kita, memiliki dampaknya, memiliki manfaat bagi kita, yaitu membantu dalam berbagai aspek, ya, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan keamanan saat terjadi situasi darurat. Jadi tidak hanya untuk melakukan penanganan dari bencana alam itu sendiri, tapi juga PMI ini mengajak kita atau mengajarkan kita bagaimana kita bisa melakukan situasi darurat gitu, seperti itu. Bagaimana caranya agar diri kita ini bisa memiliki ilmu untuk menanggapi sikap darurat itu. Nah, yang selanjutnya itu ada berbagai macam ketua PMI. Berbagai ketua PMI. Yang pertama itu ada Dr. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama kita dari tahun 1945 sampai 1946. Yang kedua ada Sutarjo Kartohadikusumo dari tahun 1946 sampai 1948. Selanjutnya ada PBH Bintaro dari tahun 1948 sampai 1952. Selanjutnya ada Profesor Dr. Bahdir Johan dari tahun 1852 sampai 1954. Selanjutnya ada PAA Paku Alam ke-8 dari tahun 1954 sampai 1966. Beliau menjabat 2 periode, dari 1954 sampai 1960, dilanjut lagi 1960 sampai 1966. Selanjutnya ada Legend Abri Basuki Rahmat dari tahun 1966 sampai 1969.
Selanjutnya ada Profesor Dr. Satrio dari tahun 1970, 2 kali periode juga, 1970 sampai 1976 sampai 1986. Selanjutnya itu ada Dr. Haji Ibnu Dr. Haji Suyoso Sumodimejo dari tahun 1982 sampai 1986 bersamaan dengan masa Bapak Satrio, Dr. Satrio. Selanjutnya ada Dr. Haji Ibnu Sutowo dari 1986 sampai 1992. Selanjutnya ada Hajah Siti Hardianti Rukmana dari 1992 sampai 1998. Selanjutnya ada Dr. Haji Mar'i Muhammad MSI dari tahun 1998 sampai 2004, kemudian menjabat lagi dari tahun 2004 sampai 2009. Nah, yang terakhir ada Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala yang kita ketahui sebagai Ketua PMI Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014, kemudian terpilih lagi menjadi sampai sekarang, yaitu Pertahanan. Nah, yang terakhir penutupnya adalah jadi secara internasional itu pada 15 Juni 1950 keberadaan PMI diakui oleh Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah pada 16 Oktober 1958. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Bila ada pertanyaan, silakan komen. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo.